Selamat datang para hadirin sekalian. Mari kita mulai acara dengan penuh semangat dan kegembiraan. Oke. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. yang kita ngajar ya. Nah, ini patokan mengapa saya mengambil 6S, yaitu dari SE dan dari nilai raport. Yang ketiga adalah PC SNM 169. Di situ ada berkarakter. Nah, ini yang saya unggah karena di situ ada berkarakter. Nah, dari mana karakter itu tercipta di diri anak? Nah, inilah nanti akan kita bahas bersama. Dan jargon kita yang Belajar akademik memainkan ruang pembentukan karakter dan budaya positif. Momen kedatangan murid di pagi hari adalah kesempatan emas yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun interaksi yang bermakna dan kesiapan belajar. Ini latar belakang saya mengambil 6S ya Bapak Ibu. Sekolah bukan sekedar tempat belajar akademik, tetapi ruang pembentukan karakter dan budaya positif. Ya, momen kedatangan murid di pagi hari adalah kesempatan emas ya Bapak Ibu, yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun interaksi yang bermakna dan kesiapan belajar. Nah, karena ada beberapa peserta didik kita yang males-malesan, mungkin dari sini Bapak Ibu, dia butuh datang itu butuh perhatian kita, sapaan-sapaan kita, elusan-elusan dari kita, tapi kadang kita lupa untuk melakukan hal itu. Nah, di sini ada beberapa faktor Bapak Ibu. Sekolah sebagai ruang karakter. Nah, ini sekolah adalah tempat utama pembentukan karakter dan budaya positif murid. Setiap interaksi di lingkungan sekolah membentuk apa yang dibentuk? Nilai, sikap, dan kebiasaan murid sehari-hari. Mengapa demikian? Karena anak datang ke sekolah itu punya tujuan kan ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Selain menuntut ilmu, dia akan bersosialisasi baik dari teman sejawatnya, Bapak Ibu gurunya, bisa juga dari tenaga kependidikannya, bisa juga carakannya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan yang terbaik buat mereka, perhatian, insya Allah anak yang sekiranya males, sekiranya ogah-ogahan ke sekolah karena terbawa arus positif dari kita, insya Allah menjadi semangat. Yang kedua, kondisi interaksi belum optimal. Nah, ini mengapa belum optimal? Saat ini interaksi antara guru dan murid sebelum KBM dimulai belum berjalan optimal. Keteladanan 6S dan budaya positif belum diterapkan secara konsisten. Ayo Bapak Ibu, karena ini penting ya, mulai dari sekarang kalau Bapak Ibu sayang, tulus, ikhlas menyambut anak-anak, kita maksimalkan, karena setiap hari itu kan kita bergantian ya Bapak Ibu, ada jadwal masing-masing. Jangan itu terus ya Bapak Ibu.
belajar sepanjang hari. Nah, ini tujuannya ya Bapak Ibu. Kita sambut pagi, apalagi kalau pembiasaan di lapangan, Bapak Ibu ikut nimbrung, anak-anak bisa terawasi dengan baik, akan menciptakan suasana yang hangat, yang ramah, sehingga jam-jam untuk pembiasaan juga bisa kita meminimalisir, jangan berlarut-larut ya Bapak Ibu, sampai jam-jam pertamanya aja suka menghilang ya. Terus gagasan transformasi penyambutan nih, mengapa ini diubah menjadi nanti sebuah rutinitas. Penyambutan pagi menjadi momentum strategi kita Bapak Ibu ya, untuk pembentukan karakter mulai budaya 6S dulu. Kalau kita punya 13S ya, 6S ini apa saja sih Ibu? Udah. Sapa, salam, senyum. Salam, sopan, santun. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Yang kurang apa tadi? Sapa, salam, senyum, sopan, santun, salim. Salam. Kalau salam apa bedanya dengan salim, Bunda Siti? Kalau salam ucapan selamat pagi atau assalamualaikum. Kalau salim berarti kita melakukan tindakan. Tapi bisa salim diganti dengan semangat. Sapa, kepedulian dan kedekatan. Ini menyapa salah satu bentuk kalau kita peduli dan dia dekat. Ya. Kena ini enggak? Enggak ya. Salam penghormatan dan sikap mulia. Salim merupakan sikap hormat dan kedekatan, yaitu salim tadi ya. Itu mencerminkan bahwa kita sebagai guru itu mempunyai sikap hormat dan juga hormat itu dari siswanya ke kita, dan kedekatannya dari kita guru dan untuk anak-anak. Lanjut men. Makna budaya 6S, nilai dan tujuan akhirnya adalah setiap nilai dalam budaya 6S memiliki makna kedalaman bagi pembentukan karakter murid, sopan dan cerminkan perilaku positif. Nah ini Bapak Ibu, apalagi yang kelas 8, kelas 9 itu sudah mulai ada budaya sopan dan santunnya. Tapi ini untuk kelas 7 berapa kali kita menemukan anak-anak itu masih terbawa ucapan-ucapan kotor nih Bapak Ibu ya. Kemarin saya sampai berapa kali tuh anak kok cepet ngucapinnya itu mulu, akhirnya saya keluar, saya tanya, Bu itu tadi Bu itu, saya panggil ternyata itu anak kelas 7, kelas 8-nya malah dia sudah merasakan. Nah di sini ya Bapak Ibu udah memberikan teladan, suka memberikan teguran. Nah di sini kelas 7 yang baru beradaptasi dengan kita nih Bapak Ibu harus perhatian penuh ya Bapak Ibu, terutama dalam berkata, berucap. Terus kita Bapak Ibu di dalam kelas juga memberikan contoh ya, jangan sampai kita marah saking kebablasan, marahnya keceplosan tuh biasanya. Nah ini salah satu bentuk keteladanan ya kita sebagai guru ke murid kita. Lanjut Mem. Nah tujuan proyek yang saya pribadi nih Bapak Ibu ya, itu adalah tujuan utama transformasi. Jadi kita nanti mengubah, kalau seandainya saya ditempatkan di sekolah yang baru, saya akan mencontoh 169 sebagai sekolah model saya Bapak Ibu, terutama terkait dengan pembiasaan 6S. Kalau seandainya di sekolah itu belum menjadi budaya. Terus keteladanan dan pembiasaan 6S untuk membentuk karakter positif tadi, itu ujung-ujungnya apa yang kita lakukan? Tujuannya adalah kita menciptakan, menumbuhkan karakter positif bagi peserta didik. Ya,
pernikahan itu bagaimana menurutmu, bagus apa tidak. Jadi anak tersebut yang bisa berusaha menyelesaikan masalah sendiri, ya. Jadi itu salah satu bentuk bahwa kita sebagai guru itu jangan langsung ngejudge bahwa itu perbuatan anak itu, karena dia butuh perhatian mungkin dari kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa poin, ya, masih poinnya sama sih sebenarnya dari awal, yaitu 6S, senyum, sapa, salam, saling, sopan, dan santun sebagai kebiasaan. Nah, ini jadikan nanti sebuah kebiasaan rutinitas kita. Jangan hanya serta-merta kalau ada jarang disambut dengan penuh kehangatan, tapi kesehariannya akhirnya kehangatan itu mulai luntur pelan-pelan. Akhirnya budaya 6S ini menghilang. Memperkuat keteladanan kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kepala sekolah kita itu sudah bisa dijadikan contoh, karena beliau itu lebih sibuk, ya. Beliau itu sibuk. Nah, akhirnya kalau pagi beliau di mana. Nah, akhirnya kita yang jadi pengganti kepala sekolah. Menciptakan suasana pagi yang ramah dan menyenangkan, Bapak Ibu. Tidak hanya sambutan di depan, tapi juga di lapangan. Bapak Ibu udah keren, ya. Setiap pembiasaan membantu kami, membantu Pak Ustadz Sofyan, Pak Ustadz Maman, terutama untuk pembiasaan pagi terkait dengan rohani, ya, memperkaya ilmu rohani, ya, Bapak Ibu. Dan juga Bu Dorpe juga sudah bagus merutinitaskan peserta didik yang beragama Kristen langsung menuju ke ruangan dan dijadwal, ya Bun. Itu setiap itu kadang saya ini udah terjadwal tersendiri. Jadi anak bisa belajar bertanggung jawab. Membentuk karakter dan meningkatkan semangat belajar. Yang terakhir, Bapak Ibu, membangun karakter sopan, santun, peduli, dan disiplin itu meningkatkan kesiapan dan semangat belajar murid setiap hari. Lanjut, Mem. Nah, strateginya apa, Bapak Ibu? Strategi saya, ya, yang nanti akan petik saya ambil dari 169 itu kepala sekolah, dan di sini melibatkan 3 peran utama, yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, bersama mewujudkan budaya sekolah yang positif. Nah, kepala sekolah hadir setiap pagi, menyapa murid, memberikan teladan 6S, menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berubah. Ini untuk kepala sekolah. Dan untuk guru, mencontoh budaya 6S, membiasakan dalam interaksi harian, menguatkan karakter positif. Nah, ini tugas kami, Bapak Ibu guru, ya, murid setiap hari. Murid mengikuti keteladanan guru, Bapak Ibu, membiasakan 6S dalam keseharian menjadi agen perubahan budaya sekolah. Nah, prinsip utama, berikan teladan, pemimpin hadir, memberi teladan, dan mendorong perubahan nyata di sekolah. Ketika kita kasih pengertian, tanya mengapa begitu, mengapa kamu berbuat seperti itu, biar menyadarkan dia, Bapak Ibu, kalau apa yang dia lakukan itu salah, ya. Terus konsisten menyambut pagi nih, Bapak Ibu. Gerbang 6S dilaksanakan setiap hari secara konsisten oleh kepala sekolah dan guru piket. Pembiasaan rutin ini dijadikan sambutan bukan sekedar seremonial, melainkan budaya sekolah yang terus hidup. Dampaknya nih, Bapak Ibu, dampaknya adalah kesiapan dan semangat belajar. Penyambutan yang hangat dan penuh keteladanan menciptakan suasana pagi yang positif, ya Bapak Ibu. Murid datang dengan semangat, merasa nyaman, dan siap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan optimal. Nah, mudah-mudahan kalau ini kita terapkan, siapa tahu nanti TKA kita bisa meningkat tajam, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita sudah tidak habis-habisnya membuat anak itu berkesan, bermakna, tapi karena dari awal kita
ya. Terus tantangan 6S dan apresiasi kelas. Ya di sini ya Bapak Ibu, program Menyapa Pagi ini 5 gerakan inovasi untuk memperkuat budaya 6S di SMN 169 menuju kedekatan, penghargaan dan karakter positif melalui pembiasaan harian yang menyenangkan dan bermakna bagi seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya murid, tidak ada guru, tidak hanya kepala sekolah, tapi semua. Nah di sini tadi saya mengundang komite, katanya mamanya Lutfi mau datang, ternyata Mama Lutfi ada kegiatan di SD-nya, katanya hias sekolah katanya. Bapak Ibu, lanjut tahapan implementasinya ya Bapak Ibu. Identifikasi dan perencanaan. Ini yang pertama, yaitu observasi kondisi awal penyambutan, pembentukan tim, penyusunan SOP. Saya sudah membuat SOP-nya, timnya sudah terbentuk oleh Bu Indri kemarin. Terus penetapan rencana gerbang 6S. Sosialisasi. Nah di sini salah satu bentuk sosialisasi ke Bapak Ibu selaku guru SMPN 169. Tahap ketiganya membangun komitmen bersama guru dan warga sekolah. Udah komitmennya ya Bu Indri ya. Sekolah ramah anak itu salah satu bentuk hasil dari ini Bu Indri. Pelaksanaan gerbang 6S setiap pagi secara konsisten. Terus pemantauan dan refleksi. Tahap kelima merupakan observasi dan pencatatan perkembangan perilaku 6S. Tahap keenam analisis keberhasilan, hambatan dan perbaikan program. Penguatan dan pengembangan ini di tahap ketujuh, yaitu apresiasi, konsistensi, pengembangan program dan pembudayaan 6S sebagai kebiasaan. Satu jari katakan, tunjuk atas, tunjuk bawah, atas bawah, tap. Dua jari katakan, tunjuk kanan, tunjuk kiri, kanan kiri, tap. Tiga jari, tap. Tunjuk depan, tunjuk belakang, depan belakang, tap. Empat jari, tap. Tunjuk dalam, tunjuk luar, dalam luar, tap. Lima jari, tap. Merasa dihargai. Ya. Apakah saya hadir dan menyapa murid? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah ini pertanyaan refleksi ya buat pribadi saya dan Bapak Ibu. Lanjut men. Kesimpulan 6S menyapa pagi. 6S menyapa pagi bukan sekedar kegiatan penyambutan. Ini adalah strategi transformasi kepemimpinan dan budaya sekolah. Senyum. Apapun senyum. Senyum untuk Senyum untuk membangun suasana positif. Sapa untuk membangun kedekatan. Salam membangun rasa hormat. Saling membangun sikap hormat. Membangun Fondasi untuk murid nyaman, berkarakter dan semangat belajar. Kita bertemu lagi Ibu tersayang. Nah, ini kesimpulan dari 6S menyapa pagi.
lagi. Ayo lanjut, Mem. Nah, udah di penghujung ya Bapak Ibu. Terima kasih. Disambut dengan hati. Ayo kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Disambut dengan hati, dibentuk dengan karakter, dikuatkan untuk belajar. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu.